Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi idza arada bi'abdihi khairan yufaqqihhu fid din. Wassalatu wassalam ala man ikhtassat wa tamayyazat ummatuhu bitasalsulil isnad ila yaumiddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasalsala minhum wa ilaihim tafaqquhul ulama min hin ila hin. Amma ba'du, fa inna allaha ba'atha sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah wa arsalahu bidinil haqq basyiran mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira wa amara an-nasa bit-ta'allumi wat-tafaqquh wa man arada lahu khairan yufaqqihhu fid-din wa rafa'a min sya'nil ilmi wal ulama wa ja'alal ulama warathatal anbiya wa idza kana la rutbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafil wirathah litilkar rutbah fayatabaran nasu linaili dhalika syarafil azim. Fama aktharal muta'allimina wal mutafaqqihin wa ma aqalla man wasala minhum ila martabatil mutabahhiril mutamakkin wa ila darajatil alimil mutafannin. Wa min haula'il afdhad al-qala'il Syekhuna Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para pejabat sipil TNI Polri, insyaallah semua diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara hadirin yang dimuliakan Allah, saya sepanjang hidup nih, di antara yang saya sangat syukuri niku kalih. Pertama, saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu mondok dan pesantren. Kedua, saya bersyukur ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa khidmah di NU. Ini dua niku yang saya syukuri. Ditakdirkan menjadi santri di pondok pesantren, Masya Allah, saya merasa bersyukur karena di pondok pesantren saya dibekali setidaknya 3 hal. Pertama, dibekali ilmu agama, ya. Kedua, dibekali akhlak. Ketiga, dibekali
kemandirian untuk kemudian nanti siap pakai di masyarakat. Ya, dibekali ilmu agama, alhamdulillah ten pondok, bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata apa yang saya dapat di pondok niku, sekarang ya saya pakai semua. Ini dipakai semua. Ngapunten. Ya, di masyarakat itu juga saya bagaimana bisa bermasyarakat dengan baik, kumpul dengan siapapun lapisan masyarakat, dapatnya di pondok nih. Misalnya bagaimana kita hidup bermasyarakat itu bisa toleran, menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan pendapat. Ternyata itu dapatnya dari mana? Dari pondok pesantren. Pada saat dulu di pondok setiap malam diajari musyawarah atau bahsul masail. No, bahsul masail niku Bapak Ibu ten pondok niku diajari fihi qaulani, fihi akwal. Di sini ada 2 pendapat, ada 3 pendapat. Oh, di situ berarti kita diajari menghargai perbedaan pendapat. Makanya ketika hidup bermasyarakat tidak kaget. Kumpul kali rencang-rencang Muhammadiyah, kula mboten kaget. Kumpul sama orang yang madhabnya lain, yang bahkan misalnya yang menyerang kita sekalipun, yang memiliki tradisi NU, saya tidak kaget ketemu orang semacam itu. Kalau dia tidak toleran pada saya, terserah, yang penting saya bisa toleran menghargai perbedaan pendapat pada mereka. Betul apa tidak? Okay. Karena dalam hidup itu pada hakikatnya adalah yang penting kita bisa mengontrol sikap kita pada orang lain, kita tidak bisa mengontrol sikap orang pada kita. Itu pesan para guru. Sing penting kue ora musuhi wong, anane wong musuhi awakmu, ya kue ora iso ngindari. Oh, menarik ini, menarik. Itu pesan para guru. Jadi kalau ada perbedaan pendapat biasa, itu dapatnya dari pondok. Saya itu kenapa ya, sudah lebih dari 20 tahun kalau niku ngaos ten masjid-masjid Muhammadiyah ten Jakarta niku. Itu sering saya ceritakan. Ya ini karena dulu Mbah Sahal saat saya di pondok menanamkan kita itu memang harus kuat dalam mazhab Syafi'i, tapi kita juga harus membaca kitab-kitab lain di luar mazhab Syafi'i, supaya pada saat kau melihat ada perbedaan pendapat, paling tidak kau tahu apa yang disebut legal standing, kalau bahasa sekarangnya, posisi mereka, dalilnya apa niku kamu tidak kaget. Alhamdulillah niku kalau zaman ngaos niku kula tingali Mbah Sahal kitabe niku, Masya Allah. Mbah Sahal niku gadah nama Al-Fatawa Al-Kuwaitiyah niku, fatwa yang dicetak Majmu' Fatawa Al-Kuwaitiyah niku 45 jilid bahkan lebih sakniki. Mbah Sahal niku kitab-kitab madhab 4 niku semua ada, semua dibaca. Ya, sebagai murid, nah itu ya saya dapat di pondok. Oh, berarti saya harus punya kitab semacam itu, karena beliau mengajarkan saya menghargai perbedaan pendapat. Nah niku. Nah, orang itu kalau dia tahu bahwa adanya pendapat banyak itu sesungguhnya dalam rangka memudahkan kita kok. Kalau mau ceriosnya ten Afghanistan itu pas derek konferensi, saya sempat menulis satu kitab atau risalah kecil dalam bahasa Arab. Saya menyebut kitab itu dengan judul Dhawabitul Ifta Inda Nahdlatul Ulama.
bagaimana ulama NU niku berfatwa. Nah, kalau niru Mbah Sahal menulis kitab Ats-Tsamaratil Hajiniyah. Lah kalau nulis kados niku, cuman Mbah Sahal lebih besar, saya lebih kecil sedikit. Ya, kurang lebih 40 halaman. Lah ini saya dapatkan ketika saya menulis kitab ini dari apa yang saya dapatkan di pesantren, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kula matur wonten niku, wonten arjuzah niku. Dhawabitul ifta'i ihfadh ya akhi, fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi. Daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usulit thabitah, wahdhar minal inkari man yukhalifuk, ad-dinu yusrun wal ara'u tushiluk, watba' minal madhahibil mu'tabarah minhaja futiyahum wa la tughayyirah. Niki panjang, baitnya panjang, tapi saya ambil bagian awal mawon. Saya katakan dhawabitul, boleh dhawabitul, monggo. Dhawabitul ifta'i ihfadh ya akhi, fahifdhuha sahlun li'alimin sakhi. Kula matur, ulama NU niku ten pondok mengajarkan kita kalau menjawab hukum masyarakat punya patokan. Menjawab seluruh problematika masyarakat punya patokan. Patokannya apa? Pertama, kalau matur daruratut tafriqi fil muqaddimah bainal furu'i wal usulit tsabitah. Ulama-ulama NU niku bisa membedakan masalah yang sedang dibahas ini, masalah yang muttafaq nopo mukhtalaf, usul atau furu. Kalau masalah usul pasti tidak ada perbedaan pendapat. Kalau sholat subuhnya pasarannya berapa rakaat, Bu? 2 nggih. Nah, ini masalah usul. Di Jakarta juga sama. Umat Islam di seluruh dunia pasti kalau ditanya berapa jumlah rakaat sholat subuh, pasti rakaataini. Pinten? Rakaataini. Tapi nanti begitu sudah masalah furu, yang satu kunut, satu mboten kunut, nek NU niku nggih mayoritas, insyaallah semua warga NU kunut. Kalau yang tidak kunut seperti Muhammadiyah atau Persis, lah itu berarti mengikuti madhab lain. Kalau sudah masalah ini kita menghargai pendapat, monggo mawon. Tidak kunut nggih monggo. Kalau saya kunut. Loh, kenapa ada perbedaan pendapat? Ternyata ulama dulu mengatakan demikian. Adanya perbedaan pendapat itu dan keberagaman yang ada di masyarakat sesungguhnya satu niku pun sunnatullah, itu sudah pasti kehendak Allah. Yang kedua, dalam rangka memberikan keluasan pilihan bagi kita sami. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kadang-kadang pendapat yang mengatakan bersentuhan suami istri mboten batal niku kapan-kapan saged dingge kalau keadaan darurat pas sedang tawaf nopo sa'i. Leres semua mboten? Jenengan kalau kemudian hanya megang pendapat, seluruh pendapat mengatakan suami istri kalau senggolan niku batal wudune, wah ora sida tawaf niku baru melaku siti. Nek tiyang mriki nek tawaf dongane napa, Bu? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, senggolan batal, wudu meneh. Wah, enggak kelar-kelar. Untung ada pendapat yang lain. Lah, itulah ternyata adanya perbedaan pendapat
Ya, saya katakan tadi adanya wal ara utus hiluk, banyaknya perbedaan pendapat itu tushiluka, memudahkan dirimu. Kulo angsal ngaten iki saking pondok. Nanti kemudian ketika kita hidup bermasyarakat bisa kita pakai dalam segala hal, dalam masalah tasawuf, dalam masalah fikih, dalam masalah akhlak, dalam masalah tauhid, itu pasti ada perbedaan pendapat. Para rawuh yang dimuliakan Allah niku Pak, cara para ulama yang ngerti tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiapkan perbedaan pendapat, karena memang tadayyunun nufusi dzu tafawutin aqdaruhu labudda min tafriqatin. Niku pada bait berikutnya, ternyata kalau niku memahami, karena memang kualitas keberagamaan masyarakat niku bertingkat. Ada yang memang Masya Allah, yang kualitas keberagamannya sudah sangat bagus, soleh-soleh, soleh-solehah, amin. Lah, tapi ternyata ada masyarakat yang tingkatannya belum seperti ini. Mendengarkan musik, menonton wayang, maka harus dilihat dari sudut pandang siapa yang menontonnya, untuk kepentingan apa, Pak? Niku ten kitab-kitab fikih, ulama itu ternyata ada perbedaan pendapat. Saudara-saudara, bapak-bapak, musik, gamelan, wayangan, nggih, ndak bisa langsung main hukumnya haram kabeh seperti teman-teman kita dari Wahabi. Teman-teman Wahabi niku bangsa ngapunten, ya Allah, gambus niku haram. Gambus niku napa? Haram. Untungnya jenengan derek NU, Kiai NU niku ulian niku lho. Alhamdulillah bolehan. Oh, cuma di NU Pak, ana iwak bandeng dadi selawatan niku. Ya. Iwak bandeng ono iwak percuma oh. Iwak hiu cacahe papat percuma Allah dama daimatan ini kalau buat Kiai Wahabi haram apa mboten? Untungnya kula niku ngaos kali Kiai NU niki. Mbah Sahal itu kalau dulu kami malam Jumat atau kiai-kiai kajen niku nek malam Jumat bar janji niku lagune macem-macem. Kadang-kadang ana pengantin baru barang niku. Ya Rasulullah salamun alaik. Niku Mbah Sahal itu ya cuman mendel mawon. Ndak diharamkan itu. Mbah Dullah Salam niku kurang nopo niku. Al-arif billah, mursyid thariqah. Nggih mboten.
Sebab paham niku tadayyunun nufusi tu tafawutin aqdaruhu la budda min tafriqatin. Niki dan kita pulau wow nih ya, kualitas beragama masyarakat itu bertingkat-tingkat. Anda harus memperlakukan mereka dengan kaul-kaul yang sesuai dengan mereka. Itu kenapa kata para ulama, Imam Sya'rani dalam kitab Mizanul Kubro, ada kadang-kadang pendapatnya niku tasydid ala martabatayil mizan, pendapatnya berat abot, wonten sing pendapatnya niku takhfif, meringankan. Itu dalam rangka niku ternyata masyarakat kita beragam. PBNU ini tiap tahun diminta mengirim dai-dai, santri-santri yang siap terjun, siap pakai di Eropa, di Belanda, di Amerika, termasuk di Jepang, Mbak. Lah iya. Lah Jepang niku kata, Pak. Saya baru pulang dari Jepang, nengok PCINU Jepang, alhamdulillah ya. Kalau 3 tahun lalu saking Amerika dan Kanada nggih Mbah Yai, keliling Amerika kali Kanada, Masya Allah, NU itu sudah di sana. Cuman bedanya memang Pak Yai, pengurus NU di Eropa, di Jepang, di Amerika niku rata-rata walaupun dulunya mondok, kuliahnya rata-rata kalau di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Taiwan niku kuliahnya bangsa umum. Di sana saya ketemu dengan profesor tambang asalnya saking Wonosobo. Profesor tambang, guru besar tambang, ngajar di McGill, Kanada. Saya kemarin dari Jepang ketemu juga niku Masya Allah tiang niki, tiang Purworejo ya, niku profesor di Tokyo University, satu-satunya ya orang Indonesia yang ngajar di Tokyo University. Itu profesor niku riyen ketua PCINU pertama, gurunya niku Pak Emil Dardak niku wakil gubernur Jawa Timur niku tiang Purworejo. Nah, jadi NU itu kalau di sana rata-rata sarjananya sarjana teknik, sarjana kimia, sarjana nuklir, kata Pak. Ya, kalau di Indonesia memang NU rata-rata banyak ya sarjananya sarjana syai'ul lillahi lahumul fatihah. Tapi jangan salah niki kula badhe matur. Ternyata di Jepang karena NU punya masjid-masjid di prefektur itu, prefektur niku provinsi kayak. Akhirnya santri-santri seperti santri Tegalrejo, santri Lirboyo, termasuk santri Genggong, kemarin saya ketemu karena NU punya pondok pesantren di Tokyo. Di Tokyo NU punya pondok namanya Pondok At-Taqwa niku. Akhirnya diambil santri-santri untuk ngajari. Nah, santri insya Allah saya percaya walaupun kelihatannya ngaji ini kitab kuning, kitab salaf kelutu, dari seluruh kitab salaf itu yang panjenengan baca, insya Allah pesan-pesan kehidupan terjawab ketika Anda kemudian bisa menjadi santri yang cepat beradaptasi ketika hidup dimanapun berada. Allahumma amin. Nah ini yang saya syukuri pertama. Nah, kedua Bapak-bapak, Ibu-ibu, dalam hidup ini saya bersyukur selain menjadi santri, kula niku bersyukur ditakdirkan alhamdulillah khidmat di NU dan kemudian kok menjadi pengurus NU, kenal sama kiai-kiai NU. Niki penting. Ini saya jelaskan supaya santri pesantren tidak boleh lepas dari Nahdlatul Ulama, sebagaimana Nahdlatul Ulama pengurus NU tidak boleh lepas
lepas, pisah jauh dari ulama-ulama pesantren. Jadi Kiai NU, artinya pengurus NU tidak boleh pisah dengan Kiai kultural pesantren, dan sebaliknya santri-santri pesantren dan kiai pesantren tidak boleh jauh dari Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena NU besar ini ya karena pesantren, Pak. Kalau beberapa kali sowan Mbah Yai Nurul Huda Jazuli, insyaallah kiai sepuh yang luar biasa. Setiap kali ke sana ke pelosok, beliau selalu bilang, PBNU ojo tinggal no pondok yo, PBNU iku laula pesantren ora gedhi yo. Niku maturi Mbah Yai Huda Jazuli. Nggih Mbah Yai. Oh aku ngelingno awakmu. Nggih Mbah Yai. Nyuwun duka. Kula niki kang ditugasi keliling sebagai wakil ketua umum bidang keagamaan dan hubungan antar lembaga oleh PBNU. Tugas saya adalah merawat jaringan-jaringan NU, terutama pesantren-pesantren di seluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih hampir 30.000 itu di bawah jaringan Nahdlatul Ulama. Nah NU ini kalau bukan karena pesantren tidak kuat. Nah, yang saya syukuri dalam hidup, kenapa saya bersyukur menjadi pengurus NU, karena NU mengajarkan kepada saya sebagai santri, wahai anak-anak, saya diajarkan dua faham penting. Pertama, faham keagamaan. Kedua, faham kebangsaan. Ini penting. NU mengajarkan kepada saya dan kepada panjenengan semua dua faham yang sangat luar biasa. Satu, faham keagamaan. Kedua, faham kebangsaan. Faham keagamaan yang diajarkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang kemudian ada di pesantren setunggal niku adalah faham keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Inilah yang membuat kemudian corak warna keislaman Indonesia karena besarnya NU menjadi corak Muslim yang moderat, Muslim yang menghargai perbedaan pendapat, Muslim yang menghargai keragaman budaya dan pemikiran. Itu karena NU, Pak. Saudara-saudara, kula saat ten Amerika kepanggih sama imam besar ten New York nggih, namanya Imam Musa Drame. Niku asale Afrika. Maaf, Afro Amerika. Niku tiang Amerika tapi asale mbah-mbahe niku saking Afrika. Kalau konjen New York piyambake tanglet. NU itu kalau boleh tahu warganya berapa? Wah ya banyak, kata saya. Kira-kira ya 130 juta. Masya Allah. Kok bisa banyak itu pengikutnya, kenapa? Nah, saya jelaskan sederhana. Kenapa kok NU bisa banyak pengikutnya? Kata saya, karena ulama NU niku mengajarkan faham keislaman yang bertumpu pada 4 hal. Satu, baik dalam faham keagamaan maupun kebangsaan niki sami setunggal, kata saya, menghargai perbedaan pendapat. Dua, Ahlus Sunnahnya NU itu menghargai tradisi dan kebudayaan. Makanya wayangan monggo,
atau yang lain, monggo, selama dalam batas-batas tidak melanggar syariat. 3, saya katakan kenapa kok banyak yang mengikuti NU niku, karena NU mengajarkan kepada warganya anti kekerasan ketika menghadapi setiap masalah-masalah yang dihadapi, termasuk perbedaan pendapat itu sendiri, tapi mengedepankan dialog dan pendekatan-pendekatan personal yang membuat orang nyaman. Baru yang keempat terakhir, NU mengajarkan kepada warganya bahwa cinta agama dan tanah air dalam satu tarikan nafas. Itu kenapa kalau Kiai NU saya matur pasti bicara cinta agama sekaligus bicara hubbul waton minal iman. Saat itu juga piyambake nyaut menjawab, apa kata beliau, kalau begitu itu saya cocok. Kalau begitu sekarang NU punya 2 anggota baru tambahan, saya dan istri saya, cabang Amerika. Langsung seneng nih. Cuman karena beliau pintar bahasa Arab, kalau nggak pintar bahasa Inggris, ya saya jelaskan bahwa pemikiran NU yang 4 hal itu dalam nazom. Kalau niku membuat nazom niku kan supaya panjenengan itu bisa mensistematisir pemikiran. Kalau niku disistematisir pemikiran, saya buat nazom. Oh ngaten niki. Kalau matur wa habbadat tariqatan nahdiyata tahdi ilainal fikratas saniyata tawassutun tawazunu i'tidalu tasamuhin wa rahmatin husnis sama' mujanibat ta'nifi wa tatarrufi musahibat takrimi wa talattufi murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. Nomor 3. Nomor 4, harisatan li dinihim walil watan janibatan min kulli bughdin wahkuman. Bahwa ulama NU mengajarkan kita moderat. Moderat itu artinya seimbang. Seimbang dalam menggunakan nas, Quran, hadis, dan juga seimbang dalam menggunakan akal. Karena santri itu diajari iki hadise betul, tapi hadis itu harus Anda pahami menggunakan akal. Makanya kiai-kiai NU itu tidak kaku ngapunten seperti kiai-kiai lainnya. Kalau saya mau sebut nggak enak, saya sebut inisialnya sajalah, kiai-kiai Wahabi gitu. Kiai-kiai apa? Wahabi. Ini kiai Wahabi niku dikit-dikit tanya hadisnya pasti. Kalau nggak ada hadisnya tidak mau. Kadang-kadang ada hadisnya saja itu kaku memahaminya. Hadisnya bilang begini Pak, tidak disebut dalam hadis. Dia tidak belajar mendalam, ada isyaratun nas, dalalatun nas, ibaratun nas. Niki nek ngaji usul fikih nggih. Intinya Kiai NU niku bacaannya luas. Karena luas, insya Allah mboten kaku. Sebab orang kaku itu bapak-bapak ibu-ibu, sidik-sidik haram, sidik-sidik bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit bid'ah, karena sudut pandangnya pakai kacamata kuda. Kacamata kuda, kaku Pak. Padahal niku
ada dalil yang lain. Ya Allah, saudara-saudara, itu. Yang kedua, mujanibat ta'nifi wa tatarrufi. Saya belajar dari ulama NU. Ulama NU itu kalau menyelesaikan masalah tidak pakai kekerasan, anti kekerasan. Kula imut Mbah Sahal, ini guru saya. Mbah Sahal Mahfud itu pernah dimintai pendapat tentang sebuah organisasi yang kemudian dihukumi sesat oleh juga organisasi yang lain. Namanya Ahmadiyah. Apa namanya? Ahmadiyah. Ahmadiyah itu dihukumi sesat. Mbah Sahal mboten purun. Loh, ini bukannya sesat Mbah Sahal? Iya. Tapi ngene loh. Iki nek dihukumi sesat, sementara masyarakat di bawah belum siap memahami, membaca bahwa hukum sesat itu bukan berarti masjidnya boleh dibakar, bukan berarti warga Ahmadiyah itu kemudian harus diusir dari desanya atau bahkan disuruh pergi dari kampungnya. Saya tidak mau kalau itu nanti menggunakan pendekatan fatwa dihukumi sesat. Iku Mbah Sahal Mahfud, Pak. Kenapa? Karena beliau melihat ini di bawah masih banyak masyarakat yang belum siap membaca fatwa. Makanya membaca fatwa niku harus melihat an-nazar ila ma'alatil af'al. Lihat resiko kalau nanti bunyi fatwanya seperti ini, bagaimana masyarakat merespon. Lah kula kuliah ngaten niki mboten ten kampus. Kula tamat pondok niku saking kajen Mbah Yai, langsung ngajar ten nggih majelis Abah Tiang Sepah, lalu oleh Mbah Sal ditarik ten PBNU ketika umur saya masih 32 33. Kula nggih kuliah ten PBNU. Oh, luar biasa. Ulama-ulama NU niku dahsyat sekali. Ndak mau ulama NU ngajari wong demo no. Kalau ada perbedaan pendapat langsung demo, main kasar, balangi polisi, pager wali kota langsung digoyang-goyang sambil takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisi ini dituding-tuding, Allahu Akbar. Polisi ini kesel, suwi-suwi jawab, Sami Allahu liman hamidah. Aku yo Islam jare polisi ini. Nah, NU niku mujanibat ta'nifi wat tatarrufi musahibat takrimi wat talattufi. Nah, ketiga ini yang membuat saya katakan pada imam besar Amerika niku, kenapa kok NU dicintai di Indonesia? Ini kata saya, murahiban bil adatil muttaridah malam takun li syar'ina mu'aridah. NU itu murahiban bil adatil muttaridah, mengucapkan marhaban. Murahiban itu artinya menerima bil adatil muttaridah, dengan adat tradisi yang berlaku di satu masyarakat. Sunda ngaten niki, Jawa ngaten niki, nggih. Nanti mungkin Madura punya adat begini, monggo. Malam takun li syar'ina mu'aridho. Tiang Sunda di beberapa daerah niku menawi hajatan mungkin beda kali tiang mriki. Kalau tiang mriki kalau ada yang kawinan biasanya kondangan nggih, kondangan mboten? Kondangan. Kondangannya tiang mriki betone amplop napa beras, Bu? Amplop. Amplopnya mangke begitu diserahkan ditulis napa mboten?
Nah, nanti bapak-bapak mungkin akan datang ke satu daerah. Kulo nate kaget pengaosan Mbah Yai di satu daerah di Jawa Barat niku pas acara, kulo sakderenge pengaosan niku yang kondangan niku buah nggih, buah napa istilah ini ya, kondangan niku antri, amplopnya dibuka, ditulis pakai speaker Samsuri 10.000. Aduh, Solikin 50.000. Masya Allah. Jadi ku adat mriku duka niki menurut panjenengan niki bertentangan dengan syariat apa mboten? Ternyata bagi daerah situ kondangan itu seperti ngutangi. Mangkene sebaliknya yang sana hajatan kemudian tidak kondangan sama ditagih, lu pas kue hajatan aku nyumbang 50.000 kok kue balik no 30. Allahu Akbar. Niki al-adatil muttaridah. Adat itu macam-macam. Kawinan termasuk niku kan ada orang kawinan itu sebelum kawinan ada pihak laki-laki menghantarkan hantaran kasur, lemari, buat apa namanya dandan niku napa? Beja rias nggih. Niku satu daerah niku wonten antaran sebelum akad nikah. Ada yang dihantarkan sehari sebelum acara akad nikah, ten Tegal niku malah seminggu sebelum akad nikah. Nah, itu bertentangan apa tidak dengan syariat? Nggih, nanti dibahas hukum fikihnya. Permasalahannya bagaimana kalau kasurnya, lemarinya sudah sampai kurang 2 hari orang sido kawin. Iki masuk hadiah mutlakoh apa tidak kan gitu. Secara fikih dibahas. Ini semua bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ulama NU bisa menghukumi ini. Ya termasuk selawatan nikulah. Saya alhamdulillah Bapak Ibu ditakdirkan keliling. Kalau ningali ya Allah, NU itu kaya sekali budayanya. Kalau saya sampai NTB itu ada selawat NU lagunya bahasa Sasak, dipopulerkan oleh ulama sana. Niku ten kampung-kampung niku hafal. Makanya NU ten NTB kiat. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, endekku jeragama, sampai ku tamatana. Nahdlatul ulama, pusaka alim ulama, panjang niku pun kangge puji-pujian ten NTB. Makanya Masya Allah NU di sana bisa masuk pakai bahasa Sasak. Nahdlatul Ulama, NU pusaka alim ulama adalah warisannya alim ulama. Endikku jerak gama, aku akan tetap mengikuti ulama NU sampai ku tanah, sampai aku mati masuk ke dalam tanah, kata warga NTB Nusa Tenggara Barat. Masya Allah. Ini kalau bukan karena paham NU itu dzumurunatin waluyuna, kalau bukan karena NU itu luas murunah luyuna, NU tidak akan besar. Di NTB, Pulau Buru, Ambon, keliling di sana NU besar lagi. Panjenengan pasti kaget, orang-orang Maluku, orang-orang Papua, orang-orang NTT bisa NU, dan mayoritas karena ajaran NU niku tadi akomodatif,
atau bahasa kampung ini bisa menerima budaya lokal. Lah niku. Terakhir, kenapa NU dicintai? Karena NU mengajarkan kepada warganya paham kebangsaan, yakni kita mengajarkan bahwa cinta agama dan cinta tanah air sama-sama wajib. Bagi NU, Pancasila dan Al-Quran tidak bertentangan. Paham ini? Bagi NU, Pancasila dan Al-Quran hadis tidak bertentangan. Bahkan seluruh yang ada dalam Pancasila sesuai dengan ajaran Islam atau Islami. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa niku pada hakikatnya adalah pengamalan dari Qul huwallahu ahad. Pun jelas nih, Qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam mengajarkan pada kita menghargai manusia. Manusia ini kudu dimuliakan. Ayatnya apa? Walaqad karramna bani Adam. Justru kalau kita berakhlak, memanusiakan manusia, disitulah nilai kita sebagai manusia. Para rawuh hadirin, saya mau tanya, kalau ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha miskin, lalu kita orang Islam kaya, kira-kira apakah orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha ini kita biarkan mati kelaparan? Dibiarkan atau bukan? Tidak. Islam mengajarkan tolong, bantu. Justru dengan kita orang Islam membantu mereka, mereka akan melihat keindahan akhlaknya orang Islam. Kalau ada di jalan orang jatuh naik motor gedebu, sampean mau nulung, apa perlu ditanya? Cek mas, sampean Islam dudu? Alhamdulillah Islam pak. Serius, serius. NU apa Muhammadiyah? NU pak. Benar, benar. NU ne PKB apa P3? PKB pak. Wah, keburu mati, keburu mati. Inilah kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan ini kalau dipanjangkan sampai akhir, itu semuanya silab 1, kedua, ketiga, keempat sampai kelima, semuanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan. Kita beruntung sekali lagi ditakdirkan, pertama jadi santri, kedua menjadi warga Nahdlatul Ulama. Insya Allah Bapak Ibu, NU akan selalu memperhatikan warganya. Kemarin NU baru munas, salah satu keputusannya penting nih. NU membahas tentang keadilan tata ruang, bahwa tata ruang kita ini, tanah ini tidak boleh dikuasai hanya oleh orang-orang yang memiliki duit kuat atau korporasi, tapi tata ruang kita harus bisa dirasakan oleh seluruh warga negara. Makanya hasil Bahsul Masail, dengarkan santri, hasil Bahsul Masail NU ini yang penting santri tahu kemarin tentang laut. Boleh apa tidak laut dimiliki perseorangan, dimiliki oleh korporasi, dimiliki oleh perusahaan besar pemodal duit? Tidak boleh. NU dalam keputusan Bahsul Masailnya jelas, al-bahru huwal malul mushtarak la yamlikuhu ahad la syakhsiyah wala korporasiyah. Ini bahasa Arab kula niki ngarang niku. Laut itu adalah al-amwal mushtarak, harta yang dimiliki bersama oleh warga. Nggak boleh dipatok-patok, nggak boleh dipager-pager.
Wono ayo. Fir'aun iki lho dhisik dolim. Sedolim-dolime Fir'aun, Pak. Fir'aun itu, Pak tentara, itu dulu pernah pidato di hadapan rakyatnya. Wa nada Fir'aunu fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadhil anharu tajri min tahti. Kata Fir'aun, Mesir punya saya, Sungai Nil punya saya. Tapi Fir'aun tidak pernah melarang orang mencari ikan di Sungai Nil. Fir'aun sedolim-dolimnya tidak pernah membuat pagar di Laut Merah. Laiki dudu Fir'aun, baru putune Fir'aun mau bikin pagar. Lah NU kemarin membahas ini. Jadi insya Allah ini penting, sikap NU terhadap bagaimana keadilan tata ruang. Semoga kita semua dapat berkah daripada masyayikh Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.